Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang sirkulasi elit bagi segelintir orang. Pengertian elit sendiri menurut Pareto mengatakan bahwa elit itu adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas terbaik yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Pareto menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas, lapisan atas yang disebut dengan elit dan lapisan bawah yang disebut dengan non-elit. Lapisan kelas elit terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elit). Governing elit dan non-governing elit senantiasa beratur kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan, sehingga terjadilah sirkulasi elit. Akan tetapi, sirkulasi akan tetap berjalan karena secara individual, baik elit keturunan maupun elit yang dimaksud atau ditunjuk akan menjalani kemunduran sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis. Perubahan politik Indonesia bergerak ke arah penguatan aktor dengan munculnya pemimpin-pemimpin populis yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Kesadaran mengenai kekuasaan merupakan hal yang inherent dalam diri manusia, ditunjang dengan adanya kesempatan berkuasa melalui pemilihan umum sebagai bagian dari prasyarat demokrasi, menjadi pintu masuk bagi para aktor populis untuk bisa berada dalam sistem. Dalam penelitian Demos pada tahun 2009, tulisan Burhanuddin Muhtadi tentang populisme dan yang terbaru hasil riset Power, Welfare and Democracy (PWD UGM) tentang demokrasi di Indonesia antara patronase dan populisme. Temuan menariknya dari tulisan-tulisan di atas adalah bahwa hubungan patron-klien di Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya alternatif hubungan politik, dan Indonesia saat ini kecenderungan mengarah pada populisme. Namun, ada indikasi bahwa populisme akan mengarah pada persoalan baru. Meminjam istilah Burhanuddin yakni sebagai racun demokrasi, atau menurut Demos akan membawa demokrasi ke bibir jurang. Seperti diketahui, wacana populisme di Indonesia semakin segar dibicarakan pasca kemunculan Jokowi di media dengan gaya kepemimpinannya di Solo, Jawa Tengah yang berhasil membawanya hingga kursi presiden periode 2014-2019. Pengamat politik Bower Group Asia menganalisis bahwa popularitas adalah logika yang menjadi faktor pendorong politik Indonesia saat ini, serta persepsi akan seorang kandidat yang bersih, transparan, dan otentik adalah hal-hal yang mendorong popularitas. Ditambah perubahan tersebut paling terlihat dan terasa di Pulau Jawa, jantung politik dan ekonomi Indonesia. Sejumlah wajah baru mendefinisi ulang arti dan makna menjadi pejabat publik. Kemunculan pemimpin daerah dan para politisi yang memiliki karakteristik populis yang disebut metode yang disebut elit dan demokrasi. Terdapat sebuah kalimat yang menarik untuk ditelusuri, yakni demokrasi dibajak elit. Pernyataannya adalah, apakah demokrasi benar-benar dibajak oleh elit, ataukah demokrasi memang kompatibel untuk menumbuh kembangkan elitisme? Dalam arti secara harfiah,